Terus alat kekhususannya adalah ini namanya funandoskop atau nama lainnya adalah stetoskop. Nama lainnya adalah lenek. Ini ada yang bahannya dari kayu, ada yang dari aluminium. Ya, ini karena kita punya dari kayu. Ya, ini adalah untuk memeriksa denyut jantung janin secara manual. Kalau tidak pakai lenek, boleh juga nanti menggunakan alat elektrik, yaitu yang disebut dengan Doppler. Ini alat Doppler. Jadi kalau pakai ini, kita tidak usah menghitung karena kan hasil rekamannya di sini. Dan kita tidak usah membandingkan dengan nadi ibu karena nanti jumlahnya sudah akan langsung terekam di sini. Ya, ini kalau menggunakan Doppler ini, maka bandingan dari alat Doppler adalah harus ada gel. Ini ada gelnya. Karena ini ada gel, maka akan ada tisu yang membersihkan gelnya, terus ada jengkok. Berikutnya adalah Medline. Ya. Medline ini ingat ya, Medline ini nggak sama dengan Medline-nya tukang jahit. Kalau Medline-nya tukang jahit itu kan nilainya 1 sampai 100 terus. Kalau ini di setiap puluhan itu akan kembali ke angka 1. Sudah pernah dilihat kan? Di setiap puluhan akan kembali ke angka 1. Sehingga tadi lo masih lagi berapa? 4 cm. Padahal kan 24. 20 ditambah 4 cm berarti bukan 4 kan? 24. Ini adalah incinya, yang di belakang ini adalah sentimeter ini. Terus alat ini kalau sudah digunakan misalnya pemeriksaan Leopard ya kan harus kembalikan, meskipun ini adalah sepertinya sederhana, jadi harus dipecet tengahnya ya. Ada mahasiswa ujian lama. Waktu ujian di setiap stase OSCE itu adalah 10 menit. 10 menit itu sudah termasuk mendiagnosa, melakukan tindakan, dan melakukan edukasi ke pasien sesuai dengan permintaan soal. Ya, 10 menit, selesai nggak selesai harus ditinggalkan. Biasanya kalau grogi di situ di stase dulu atau tambah grogi tambah hilang kabeh. Makanya harus tidak boleh cemas. Tidak usah takut, tapi tidak usah cemas yang penting. Hilang semua. Oke, itu alatnya. Terus berikutnya yang kita sebut dengan persiapan petugas. Persiapan petugas itu adalah berkaitan dengan personal precaution. Personal precaution itu adalah bagaimana seorang tenaga kesehatan itu melakukan upaya preventif terhadap risiko-risiko infeksi, yaitu mencegah kejadian transmisi silang, perawat menularkan ke pasien, pasien menularkan ke kita. Salah satu tindakannya antara lain dengan bagaimana mengerjakan tindakan secara septic-aseptik. Yang lainnya adalah melakukan cuci tangan. Ya, cuci tangan sebelum dan sesudah. Di saat kalian nanti praktek di Malang, di Saiful Anwar Malang, ujian kompetensi yang membuat mahasiswa nggak lulus kadang-kadang lupa cuci tangan. Yang lupa lagi adalah lupa menjaga privacy. Hal yang sederhana, kadang cuci tangan awal enggak, belakangnya iya, dan lain sebagainya. Tapi ada yang memang tidak bisa. Ulangnya itu hanya 1 kali revidinya untuk di ujian skill testnya di Saiful Anwar Malang itu. Dan ujian ulang ini dibayar mandiri oleh mahasiswa. Pendidikan nggak memberi semuanya ulang lah itu. Ya, bayarnya kalau nggak salah 150.000. Makanya jangan ulang. Ulangnya hanya 1 kali. Kalau 1 kali remedi nggak lulus gimana Bu? Tidak boleh praktek di sana. Jadi temannya di sana, kalian prakteknya lokalan di sini. Apa pernah ada? Ya pernah ada. Pernah ada angkatan kesekian tuh 5, pernah ada angkatan kesekian 3. Ya perhatian yang Kalisan, yang Bondowo sih kayak gitu, karena teman-temannya di sana, karena memang tidak diizinkan, karena skill testnya nggak lulus. Dan sekarang semua rumah sakit melakukan skill test, Bondowoso skill test, Subandi skill test, Baluk skill test, Saiful Anwar skill test. Nah, gue jadi sesek pisan nambahkan mahasiswa karena tas saya juga. Nah, oke. Sekarang kita bicara tentang personal precaution cuci tangan. Yuk kita praktekkan dulu. Matanya ditutup semua, saya pengen tahu ada yang bisa apa enggak. Jangan intip. Matanya ditutup, cuci
dulu 1, 2 ada yang ngomong. Ya, situ ae ngomong. Ayo Mbak, dan jangan cepat-cepat, gerakannya begini, masnya 1, udah cepet-cepet, yang ritmis ya. Habis gini yang gimana? ngomong salah satu. Saya. Ya kalian lainnya baru sampai dia pengen ngamati. Ya. Ayo silakan. 1, 2, Iya deh. 3, 4. Lek kancane sing muni papat yo aja langkah 5 rek. Ayo diulangi lek papat yo papat gerakane papat sendiri. 1. Terus yang 5 yo diganti. Ayo diulangi. 4. Iya masuk. Pertama deh. 1, Merem. 2, Tahu 2. 3. Siap. 3 deh. 4. 4. Kan merem rek. Delok nih. 5, 6. Tapi sing di antara kalian yo harus sing salah-salah. Jadi cuci tangan itu kudu refleks bersalah. Artinya apa? Refleks yang meneh nang kaya wis paling oleh. Padha melek 10 piro 100. Terus apa ya? Mari kene apa meneh? Berarti kalian kalau nggak ada TK. Jadi caranya bagaimana? Momen ini kalian lakukan di setiap momen, setiap mau makan. Mangan ayam geprek dek sai 6 langkah rek. Dek omah arep sebelum wudu itu 5 kali ya. Sebelum wudu diawali dengan membersihkan diri dulu, cuci tangannya 6 langkah. Lama-lama muahir, gak akan bisa gitu, pasti lali. Ya, ayo sekarang melek. Buka matanya, dan harus benar. Pandu, ayo mulai 1, 2, 1. Gerakannya ini seksama. 2. Kalau ini kan begini ya. Jadi kok jadi memang sela-selanya bukan jadi didorong gitu ya. Terus yang dinamakan itu enggak begini ya. Dia ngene sampai mentok ini. Ya. Jadi enggak ono mentok apa. Terus berikutnya mengunci sempurna ya. Terus yang perlu saya luruskan lagi, waktu ini gak ono bolong ini. Kan ono bolong dok, tenang dok, tapi jauh dok ke siji ku. Ini loh dijangkau dari sini. Ini. Baru ya. Jadi dijangkau dulu, dijangkau ya. Ya, dijangkau. Terus ini gak ucek-ucek deh. Ini di selah area jadi gini, jangkauannya diluaskan, ya, diluaskan jangkauannya. Itu yang saya luruskan. Jadi tengah itu, jadi dijangkau. Ya. Oke, berikutnya adalah persiapan pasien. Silakan berdiri. Kita mulai prosesnya. Silakan berdiri menata diri di sini. Yang tingginya tidak terlalu tinggi mungkin.